Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, mari kita sama-sama saling mendoakan semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan segala urusan-urusan dan rezeki-rezekinya, dijaga dan dilindungi dari segala mara bahaya dan bencana, serta dari segala gangguan-gangguan jin, sihir-sihir, santet, teluh, guna-guna pelet, dan jenisnya. Kepada saudara-saudariku sekalian yang masih mengalami sakit sampai detik hari ini, saya doakan semoga Allah sembuhkan, Allah angkat segala penyakit-penyakitnya, dan segala energi-energi negatif yang ada pada tubuhnya dihilangkan dari dirinya tanpa menyisakan bekas sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, dalam sesi kali ini saya ingin mengajak untuk melakukan terapi ruqyah mandiri khusus ya. Saya beri tema terapi ruqyah mandiri kali ini, ruqyah mengusir jin pada area kemaluan atau organ intim. Saya perlu jelaskan sedikit bahwa sesungguhnya salah satu tempat favorit syaitan, baik itu dari kalangan jin maupun yang berasal dari sihir-sihir kiriman, santet, itu salah satu tempat favoritnya adalah wilayah rahim, khususnya bagi perempuan, dan wilayah kemaluan, baik itu wanita maupun pria. Nah, kenapa saya katakan bahwa salah satu tempat favorit jin, apapun itu jenis bentuknya, itu berada area pada organ vital atau kemaluan, karena tempat tersebut merupakan wilayah salah satu tempat keluarnya kotoran atau najis. Maka kita selalu dianjurkan oleh Nabi SAW untuk beristinja ketika kita habis buang air kecil maksudnya, maka kita harus mencuci secara bersih. Oke? Dan kepada yang sudah berumah tangga, maka hendaknya jangan pernah lupa ketika melakukan ibadah suami istri, jima, maka jangan sampai luput untuk berdoa mengucapkan kalimat bismillah atau doa yang dianjurkan Nabi, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya, silahkan dihafalkan doanya, boleh di-searching di berbagai situs ya. Tapi pada intinya, di dalam hadis ini dijelaskan, siapa yang ketika dia beribadah hubungan suami istri tidak mengucapkan kalimat bismillah atau doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, maka dia akan ikut berjima atau syaitan bersamanya ikut di dalam hubungan ibadah tersebut. Oke? Jadi bisa dipastikan ketika seseorang beribadah hubungan suami istri tidak mengucapkan doa atau adab-adab yang disunnahkan Nabi, maka yakinlah jin akan masuk di area organ vital kita, baik itu laki-laki maupun perempuan. Di beberapa testimoni jamaah, ada di antara jamaah yang sering mengalami kejadian-kejadian aneh, khususnya yang menimpa pada organ vitalnya. Di antaranya sering gatal, mohon maaf, ataupun nyeri, atau juga kadang-kadang terasa ada sesuatu yang bergerak-gerak di area kemaluan, baik itu pria maupun wanita. Dan biasanya yang terjadi adalah ketika jin itu sudah masuk ke organ vital atau kemaluan seseorang, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan mengalami tingkat syahwat yang di luar kebiasaan manusia. Artinya syahwatnya begitu kuat, begitu tinggi karena adanya bisikan-bisikan atau gangguan-gangguan jin yang mempengaruhinya. Sehingga apa? Keinginan untuk selalu berbuat maksiat atau berzina dan yang lain-lainnya selalu kecenderungan ada pada hatinya ataupun pada bisikan-bisikan yang ada pada telinganya. Nah, maka tidak heran apabila seseorang telah terjangkiti
atau dimasuki berbagai macam jenis gangguan jin ataupun sihir pada kemaluannya, maka kemungkinan tadi sangat kuat sekali. Atau bahkan ketika itu sihir, organ vital ini akan terus mencari, ya, melalui bisikan syaitan, siapa orang yang mengirim sihir ini. Sihir pada area kemaluan. Sehingga dia apa? Ketika bertemu dengan orang yang menyihirnya, ataupun orang yang menggunakan jasa sihir, dia ingin untuk berzina atau melakukan tindakan dosa, fahsya kepada orang tersebut. Sehingga apa? Dia tidak akan puas kalau tidak bertemu dengan orang tersebut. Ini ciri-cirinya. Oke? Kemudian kemungkinan yang kedua, area vital ketika dimasuki oleh jin, baik yang datang sendiri ataupun karena sihir, maka dia akan selalu bermimpi buruk. Di antaranya adalah selalu mimpi bersetubuh di malam hari ataupun di siang hari. Selalu, mohon maaf, kemaluannya itu seolah-olah ada yang memainkannya. Nah inilah, maka tidak heran sebagian pasangan suami istri akan selalu seperti seolah-olah berhubungan intim. Entah itu berupa laki-laki yang dikenalnya ataupun yang tidak dikenalnya. Atau bahkan ada kejadian kisah nyata, seseorang didatangi oleh jin dalam berbentuk wujud, seolah-olah itu nyata, antara sadar dan tidak, dia seolah-olah melihat suaminya yang datang. Atau melihat istrinya. Tetapi kemudian ketika dia menceritakan bahwa keberadaan suaminya tidak di rumahnya, tetapi si suami atau si istri ini seolah-olah melihat yang berhubungan jima dalam keadaan sadar, ya, itu adalah pasangannya. Nah ini yang terjadi, saudara-saudaraku sekalian. Maka bisa dipastikan di wilayah kita ini ada gangguan jin. Entah itu jin yang datang dari sendirinya karena kita undang dengan kelalaian kita, atau karena didatangkan melalui sihir santet. Nah oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa kepada saudara-saudariku sekalian yang mengalami gangguan pada area kemaluan. Entah itu mengalami disfungsi ereksi bagi pria, susah untuk, mohon maaf, melakukan hubungan ibadah, atau malas untuk berhubungan ibadah suami istri. Nah ini bisa karena faktor tadi. Tetapi ketika dia berhubungan suami istri bersama selain pasangannya, dia lebih bersemangat. Nah ini bisa diindikasikan jangan-jangan di area organ intim seseorang itu telah mendarah daging atau menjadi sarang jin atau sihir di dalam organnya. Maka oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa untuk mengusir, menghilangkan, dan menutup portal pintu masuknya jin ke dalam area organ vital kita. Oke, mari sama-sama berdoa seperti biasa dalam kondisi sempurna, berpakaian yang sempurna. Kepada saudara-saudara sekalian, walaupun tidak ada gangguan, tapi kemungkinan kita coba apakah benar ada dalam organ kemaluan, organ vital kita ini ada gangguan jin atau sihir. Boleh dicoba ikuti terapi ruqyah ini. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Seperti biasa, siapkan diri secara sempurna. Oke, air untuk kita minum. Oke, kita berdoa sama-sama. Ikuti doanya. Pejamkan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghis, agisni ya Allah,
Agisni ya Allah. Agisni ya Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Ampunilah segala dosa-dosa dan maksiat yang pernah hamba lakukan, ya Allah. Baik dosa-dosa dan maksiat berupa ucapan maupun perbuatan. Apabila ada dosa-dosa yang hamba lakukan di seluruh organ-organ tubuh hamba, hamba mohon ampunanmu ya Rabb. Apabila ada dosa-dosa dan maksiat yang sudah hamba lakukan melalui organ vital kemaluan hamba, hamba mohon ya Rabb, ampunilah hambamu ini ya Allah. Apabila hamba telah berbuat dosa dan maksiat yang bukan sebenarnya pada tempat yang tidak halal, hamba mohon ya Allah, bersihkan, sucikan diri hamba ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, apabila di organ vital hamba ataupun di kemaluan hamba ada penyakit-penyakit lahir dan batin, gangguan-gangguan jin, sihir-sihir santet teluh guna-guna pelet. Apabila di organ vital hamba ada bohol-bohol sihir, ada jin-jin yang telah mendarah daging, mengikat di dalam kemaluanku, hamba mohon ya Allah, keluarkan semua ya Allah. Hancurkan bohol-boholnya. Apabila di dalam organ vitalku ini ada kerajaan-kerajaan jin yang mempengaruhi kemaluanku sehingga hamba senantiasa berkeinginan untuk berbuat maksiat, hamba mohon keluarkan ya Allah. Keluarkan semua ya Rabb. Keluarkan semua ya Allah ya Rabbal Alamin, melalui muntah, melalui keringat, melalui pori-pori kulit, melalui 9 lubang yang ada pada diriku. Keluarkan semua ya Allah dari arah yang Engkau kehendaki. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, saudara-saudaraku sekalian, seperti biasa, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tiupkan. Oke, saya tunggu. Silahkan baca surat Al-Ikhlas, Kulhu ya, Al-Falaq, An-Nas. Bagi saudara-saudaraku yang belum menghafalkan, boleh lihat Quran Latinnya ya. Silahkan baca. Oke, setelah kita baca, kita usapkan ya seluruh wajah, mata, hidung, ya, telinga, lubang telinga, kepala, semuanya diusapkan sampai ke bawah tengkuk, pundak, tangan kiri, tangan kanan, oke, semuanya, tenggorokan, ke dada, rusuk, usapkan semua, ke belakang ya, sampai ke pinggang, ke bawah, ke dubur ya. Lalu jangan lupa bagian perut ke bawah, rahim, area kemaluan, paha kanan sampai ke lutut, betis, telapak kaki, semua jari-jari. Lalu pinggang kiri ke bawah, paha, ya, area kemaluan bawah sampai dubur ya. Kemudian lutut, betis sampai ke jari-jari. Oke? Selanjutnya saudara-saudaraku sekalian, letakkan tangan kanannya di perut, yang kiri, mohon maaf, di bawah perutnya, ya, tepatnya di arah bawah perut. Oke, ikuti saya, kita berdoa, kita membaca ayat-ayat ya, 3 kul ya. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Oke. Sambil pejamkan matanya, dengarkan saya baca, ikuti bacaannya. Kita baca Al-Ikhlas sambil diputar ya. Putar. Ya, sekali lagi tangan kanan di perut, yang kiri di bawah perutnya sambil diputar. Mohon maaf, boleh menyentuh area rahim ya. Area rahim dan bawah rahim. Oh, itu khususnya organ vitalnya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Terus putar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Stop, saudaraku, pegang, masih dalam keadaan pegang. Ikuti ucapan saya. Wahai jin-jin yang ada di kemaluanku, yang ada di rahimku, yang bersemayam di dalam organ vitalku, bertobatlah kalian semuanya. Keluarlah dari tubuhku. Keluar lewat muntah, lewat keringat, lewat pori-pori kulit. Jangan pernah mengganggu dan mempengaruhiku. Jangan pernah merusak kehormatanku. Tempatmu bukan di situ. Tempatmu adalah di tempat-tempat di luar tubuh manusia. Itu adalah tempat yang kotor, yang najis. Oleh karena itu, keluarlah kamu dari tubuhku, wahai jin-jin. Baik jin yang datang dengan sendirinya maupun yang didatangkan lewat sihir. Ukhruj. Ya adu Allah. Ukhruju. Ya ma'syarul jin. Oke, saudaraku. Setelah mengikuti ucapan tadi, pelan-pelan kita tarik ya. Tarik, bawah. Muntahkan. Muntahkan. Oke, tarik lagi. Pegang, mohon maaf, area kemaluannya pegang. Pegang, terus tarik, muntahkan. Oke, sampai 3 kali, oke? Tarik, muntahkan. Oke, kita mulai lagi dari area pinggang. Pegang area pinggangnya. Bagi yang suka sakit bagian pinggang, ini masih ada hubungannya. Salah satu tempat favorit jin itu area pinggang ya. Masih berhubungan dengan pinggang, rahim, dan kemaluan. Pegang dari pinggangnya, 2 tangan ya. Lalu tarik ke bawah, ke atas ya, dari pinggang ke kemaluan, ke rahim, ke perut, terus muntahkan lagi. Oke, tarik. Nah, ketika kita pegang area pinggang, boleh kita menghadap. Wahai jin-jin zalim, jin fasik, jin kafir, kalian keluar semuanya. Keluar dari tubuhku. Lewat muntah, lewat keringat, lewat pori-pori kulit, semuanya. Keluar semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tarik. Oke, muntahkan. Tarik lagi. Muntahkan. Oke. Oke, dengarkan saya. Dengarkan saya, saudaraku. Oke. Bagi yang muntah, tolong nanti berikan testimoninya ya. Diteruskan nanti ya. Oke, dengarkan saya. Lihat saya, saudaraku. Lihat wajah saya. Hei jin-jin zalim, jin fasik, jin kafir. Hei sihir-sihir yang ada di kemaluan hamba Allah ini. Hei segala jin-jin, ya, kuntilanak, genderuwo, atau apapun namamu, yang ada di rahimnya, yang ada di kemaluannya, yang menutup rahimnya, yang menutup segala organ vitalnya, sehingga yang pertama dia sering berbuat maksiat, berkeinginan untuk berzina. Selalu engkau mengganggunya dalam mimpinya. Selalu engkau menggodanya untuk berbuat dosa dan maksiat. Keluarlah kamu dari kemaluannya. Kalau tidak, kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu lihat saya. Pandangi saya, wahai jin. Apakah kamu mengenal saya? Saya ingin kenalkan. Diri saya adalah Abdullah, hamba Allah. Jangan engkau ganggu. Jangan engkau goda. Jangan engkau mempengaruhi. Meskipun engkau disuruh oleh dukun-dukun sihir santet. Kembali ke asalmu. Kalau kamu dari gunung, kembali ke gunung. Kalau kamu berada dari lautan, kembali ke lautan. Kalau kamu berada di hutan dan sungai, kembali ke sungai dan hutan. Kalau kamu berasal dari dukun, kembali ke dukunmu.
Kalau kamu takut, kembali di mana saja kamu kehendaki. Jangan kamu bertempat di tempat yang kotor, najis. Area kemaluan adalah tempat kotor dan najis. Bertobatlah kamu. Keluar wahai jin. Lihat saya, apakah kamu mengenal saya? Kalau kamu mengenal saya, alhamdulillah biiznillah. Tapi kalau kamu belum mengenal, maka saya perkenalkan diri saya. Saya adalah abdullah, hamba Allah yang dhaif. Hamba Allah yang lemah. Tetapi saya berkeinginan untuk mengajakmu kepada kebaikan. Jangan engkau menggoda dan mengganggu Bani Adam. Kembali ke asalmu. Kalau tidak, engkau akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayhi wa tuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayhi wa tuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayhi wa tuni muslimin. Allahu akbar. Keluar kamu. Allahu akbar. Allahu akbar. Oke, saudaraku, tarik semuanya. Tarik dari kemaluan ke bawah. Tarik semuanya. Hei, keluar kamu. Yang ada di kemaluan. Yang ada di rahim. Yang ada di perut. Semuanya keluar. Ukhruj. Keluar lewat muntah semuanya. Ayo keluar semuanya, satu-satu. Jangan tersisa sedikit pun. Ajak pasukan-pasukanmu. Ajak keluarga-keluargamu yang engkau sudah lama di tempat ini. Tempat kotor, tempat najis. Itu tempat kotoran, jangan kamu berada di situ. Keluar semuanya, keluar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Keluar semuanya. Jangan ada bekas sedikit pun. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah, tutuplah portal kemaluan dan organ vital hamba-Mu ini, ya Rabbal Alamin. Tutuplah pintunya sehingga tidak akan bisa dimasuki oleh syaitan-syaitan dari kalangan jin zalim, jin fasik, jin kafir, dari segala sihir-sihir. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah, dengan ridha-Mu, dengan izin-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan kemahaperkasaanmu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saudaraku sekalian, bacalah surat Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Tiupkan. Baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah 3 kali, saudaraku berdoa, ya Allah, tutuplah portal pintu yang ada di kemaluanku, agar segala syaitan, sihir tidak akan bisa masuk lagi. Oke, lalu usapkan. Usapkan ya. Air yang tadi kita di hadapan kita, bacakanlah ayat kursi bagi yang menghafalnya. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, sebanyak 3 kali. Bacakan, tiupkan. Lalu baca doa tadi. Lalu setelah kita baca doa, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai obat penyembuh bagi penyakitku, khususnya bagian kemaluanku. Lalu kita tiupkan, lalu kita minum, dan mohon maaf, sebagian diusapkan. Ya, diusapkan. Ya, pakai baju, lewat baju aja, lewat kain, nggak apa-apa. Jangan di ini ya. Usapkan ke bawah. Insyaallah ta'ala. Kuncinya adalah kita berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah untuk ditutup pintu ya, pintu masuknya jin atau sihir. Demikian pula di area tubuh kita yang lain. Area telinga, area kepala, area dada yang sering sakit di mana. Kita berdoa melalui air tadi. Ya Allah, tutuplah portal masuknya jin atau sihir dalam tubuhku melalui wasilah air ini. Insyaallah ta'ala, saudaraku. Ya, semoga bermanfaat ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in warzuqna kamal tabaati ila dhahira wa batina ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.